haji adalah ibadah yang agung. Ia bukan sekadar rukun Islam kelima. Ia adalah perjalanan panjang sejarah manusia menuju penghambaan sejati. Tapi, mengapa ibadah haji hanya dilakukan di bulan Zulhijjah? Kenapa bukan bulan lain seperti Ramadan, Syawal, atau Rabiul Awal? Jawabannya bukan semata karena perintah syariat, tetapi karena jejak sejarah dan ketetapan Allah yang telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Segalanya bermula dari seorang Nabi Agung, Ibrahim alaihi salam. Setelah beliau membangun Ka'bah bersama putranya, Ismail, Allah memerintahkannya untuk menyerukan manusia agar berhaji ke rumah suci itu. Seruan itu tercatat dalam firman-Nya, "Dan serukanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh." Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan Ats-Tsabari menjelaskan bahwa waktu pelaksanaan haji yang pertama kali dilakukan oleh Ibrahim terjadi pada bulan Zulhijjah. Bahkan peristiwa besar seperti kurban saat Ibrahim diuji untuk menyembelih Ismail lalu digantikan dengan seekor domba juga terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah. Dari sinilah hari raya kurban menjadi bagian utama dari ritual haji. Waktu-waktu ini tidak ditentukan oleh manusia. Mereka ditetapkan langsung oleh Allah. Dalam Al-Baqarah ayat 197, Allah menyebut, musim haji adalah beberapa bulan yang telah diketahui. Yang dimaksud oleh para ulama adalah bulan Syawal, Zulqa'dah, dan puncaknya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tapi seluruh manasik, wukuf di Arafah, mabit di Mina, lontar jumrah, dan penyembelihan kurban, semuanya hanya bisa dilakukan di hari-hari Zulhijjah. Zaman pun berlalu, Ka'bah tetap menjadi pusat ibadah. Tapi ketika kekuasaan berpindah ke suku-suku Arab, makna haji mulai menyimpang. Masyarakat jahiliyah tetap melakukan haji, tetap datang di bulan Zulhijjah, tetap tawaf dan berkurban, tapi semuanya rusak. Mereka tawaf tanpa pakaian, menyembelih hewan untuk berhala, dan menjadikan ibadah sebagai ajang pamer status dan nasab. Meski begitu, mereka tidak pernah mengubah waktu pelaksanaannya. Zulhijjah tetap dipertahankan sebagai bulan haji. Bahkan dalam kalender Arab kuno, Zulhijjah dikenal sebagai salah satu dari 4 bulan suci bersama Zulqa'dah, Muharram, dan Rajab yang diharamkan perang dan dijadikan waktu damai untuk ibadah. Hingga akhirnya datanglah Nabi Muhammad. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berhala pada tahun ke-8 Hijriyah, beliau mengutus Abu Bakar untuk memimpin jamaah haji pada tahun ke-9. Setahun kemudian, Rasulullah sendiri melaksanakan haji pertama dan terakhir dalam hidupnya, yang dikenal sebagai Haji Wada. Beliau tidak memilih bulan lain, tidak menambahkan waktu baru. Beliau melaksanakan haji sesuai ajaran Ibrahim dan waktunya tetap di bulan Zulhijjah. Beliau melakukan perjalanan ke Mina pada tanggal 8 Zulhijjah, wukuf di Arafah pada tanggal 9, menyembelih hewan kurban dan melempar jumrah pada tanggal 10. Lalu menetap di Mina hingga tanggal 13 Zulhijjah. Semua dilakukan tepat seperti yang telah diwariskan sejak ribuan tahun sebelumnya. Beliau bersabda, "Ambillah manasik kalian dariku." Asy'ar Muslim. Sejak itu, seluruh umat Islam mengikuti waktu yang sama. Tak ada yang melakukan haji di bulan lain, karena haji bukan hanya tentang tempat, ia juga tentang waktu. Dan waktu yang ditetapkan itu adalah Zulhijjah. Mengapa Allah memilih bulan ini? Karena di dalamnya terkumpul seluruh bentuk ibadah dalam Islam. Dalam 10 hari pertamanya, umat Islam bisa melaksanakan sholat, berpuasa, bersedekah, berzikir, dan berhaji. Tak ada bulan lain yang memuat semua itu sekaligus. Rasulullah bersabda, "Tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai Allah daripada 10 hari pertama Zulhijjah."
Zulhijjah adalah momentum. Ia adalah puncak ibadah tahunan. Ia adalah warisan spiritual Ibrahim. Ia adalah waktu ketika ribuan tahun lalu seorang ayah siap menyembelih putranya demi ketaatan. Ia adalah waktu ketika Hajar berlari dalam kehausan dan keimanan. Ia adalah waktu ketika jutaan manusia kini menyatu dalam pakaian ihram, mengucapkan satu kalimat yang sama, Labbaik Allahumma labbaik. Dan semua itu hanya terjadi di bulan Zulhijjah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا